Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita umur, lalu kemudian kesempatan, kesehatan, keimanan, sehingga kemudian kembali kita bermajlis mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kita melanjutkan dari kitab Sahih Bukhari. Pada kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini adalah satu kitab sebelum masuk ke kitab Tauhid, kitab yang terakhir dari kitab Sahih Bukhari. Dan ini adalah bab yang pertama pada kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bi jawami'il kalimi. Ya, di sini ya terbalik tulisannya. Bab, seharusnya bab duluan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diutus dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat makna. Diperbaiki. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu, saya diutus bi jawami'il kalim. Jawami' itu mengumpulkan, padat. Al-kalim yaitu kalimat-kalimat. Di sini kita perhatikan apa persesuaian bab ini dengan kitab berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kemudian Imam Bukhari menyebutkan judul ini? Ya. Menyebutkan judul ini setelah kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa jawami'ul kalim, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu kalimat-kalimatnya singkat tapi padat dengan makna. Karena kita Imam Bukhari membuat kitab berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian siapa yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah ini? Lalu kemudian Imam Bukhari mengatakan, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diutus dengan jawami'ul kalim. Maka sesuailah antara kitab dengan bab. Ya. Sebab perhatikan, kalau kita membaca Sahih Bukhari, fikhinya Imam Bukhari itu ada pada kitab dan bab-babnya. Fikih Imam Bukhari, pemahaman Imam Bukhari
ada pada kitab-kitab yang diletakkan, lalu kemudian bab-babnya dan persesuaian dengan hadis-hadis yang kemudian beliau sebutkan. Ya. Dan beliau masyhur dengan metode ini. Makanya beliau dikenal dengan metode memutus-mutuskan hadis, meringkas-ringkas hadis untuk kemudian ditempatkan sesuai dengan pembahasannya. Tapi keistimewaannya, beliau setiap meletakkan satu hadis, beliau dengan sanad tersendiri. Beliau dengan sanad tersendiri. Jadi ketika tuntutannya adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, siapa yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah? Nabi SAW mengatakan, saya diutus dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yang dimaksud itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari bab ini bahwa jangan sampai ada yang beranggapan bahwa bagaimana mungkin hadis-hadis Rasulullah SAW yang singkat-singkat itu kemudian bisa menjelaskan perkara-perkara agama sampai hari kiamat. Masalah kan terus bertambah, ya, masalah terus berkembang. Akan tetapi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, walaupun ringkas, tapi itu padat. Ya. Kemudian dua hal yang harus dilakukan ketika mendapatkan hadis. Yang pertama adalah memastikan kesahihan penyandarannya, riwayatnya dari Nabi SAW. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau ada hadis, runtuki hadis, ada orang yang menyampaikan hadis sama kita, ya radiallahu aku tenang, maka dah sahihkah hadisnya atau tidak? Nah, inilah musibah bala yang banyak menimpa orang-orang yang kemudian mukbil ala din, orang yang kemudian bersemangat menuntut ilmu, lalu kemudian tanpa menyaring atau tanpa saringan dia menerima semua hadis-hadis yang datang kepadanya. Bahkan bukan cuma itu, yang penting bahasa Arab ini sinasan ini hadis. Ya. Dan terkadang kita perhatikan, ya, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ya, berikan rahmat, karunia dan niat yang ikhlas, terkadang menyebutkan bahasa Arab untuk membuat orang tertipu dengan penjelasannya, supaya orang beranggapan maka deboh Quran mana napau, hadis mana, padahal dia cuma membahasa Arabkan karena dia pintar bahasa Arab, napa bahasa Arab penjelasannya. Kemudian disangka bahwa itu adalah Al-Quran ataukah hadis-hadis Nabi SAW. Tapi terkadang memang di antara ustadz karena sangat terpengaruh dengan dialek bahasa Arab mungkin lama di Arab, sehingga di dalam berbahasa itu biasanya urutan-urutan kalimat yang dia sebutkan justru letter light, artinya terjemahan bahasa Arab yang dia kemudian bahasa Indonesiakan. Yang itu biasanya dirasakan oleh orang-orang yang baru pulang dari belajar di negeri Arab lalu kemudian pulang ke Indonesia. Itu bahasanya biasanya seperti urutan bahasa Arab. Ya. Ya. Di sini kita perhatikan tergantung daripada niatnya. Baik, yang pertama kita harus memastikan bahwa hadis itu sahih. Sebab banyak orang tertipu dengan orang membawakan bahwa ini hadis. Hanya hadis tentang Nur Muhammad. Nah, baca-baca ini. Bahkan puncaknya baca-baca ini pada orang Bugis. Ya. Secara khusus, walaupun ini secara umum sebenarnya itu hadisnya palsu. Bahkan lebih parah daripada palsu. Sebab itu palsu, ada sanadnya yang kemudian dihukumi oleh para ulama bahwa dia suka berdusta. Orang ini suka memalsukan hadis, berarti ini hadisnya palsu.
hadis tentang Nur Muhammad yang disandarkan kepada Jabir, awwalu ma khuliqa nuru nabiyyika ya Jabir, yang pertama diciptakan itu cahaya nabimu wahai Jabir atau Nur Muhammad, itu hadis yang tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Laulaka ma khuliqal aflak. Seandainya bukan kamu Muhammad, maka ya alam ini tidak diciptakan. Itu semuanya adalah hadis-hadis palsu. Orang yang kemudian datang ke kuburan meminta, ada hadisnya? Ada hadisnya. Idza a'yadkumul umur fa alaikum bi ahlil kubur. Wah, ang kali ini kan hadisnya. Kalau kamu mendapati masalah, datanglah ke kuburan meminta. Hadis. Tapi hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Nah, inilah yang kemudian membuat penuntut ilmu yang biasanya baru menuntut ilmu, hadis itu kurang. Ya, hadis juga dia bawakan, di sini juga hadis, padahal tidak semua orang yang membawakan hadis itu kemudian membawakan hadis-hadis yang sahih. Itu yang pertama, kita harus pastikan hadis itu sahih. Kemudian yang kedua adalah benar cara memahami dan pengambilan hukum-hukumnya. Nah, ini yang kedua. Kalau hadisnya sudah sahih, yang kedua adalah kita harus memastikan cara memahami hadis tersebut. Cara memahami hadis, ya kita membuka syarah hadis atau kita mendengarkan penjelasan para ulama yang menjelaskan hadis yang memang di bidangnya. Kalau Al-Quran cuma satu. Sebab Al-Quran riwayatnya mutawatir. Jadi kita tidak perlu lagi mengecek apakah ini benar atau tidak, sahih atau tidak. Tinggal pemahamannya. Itu kalau Al-Quran. Tapi kalau hadis dua. Pastikan hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, pastikan pemahamannya benar. Tidak semua orang yang membawakan hadis yang sahih, kemudian dia membawakan pendalilan yang sahih. Hadis sahih beda, pendalilan beda. Ya. Beda dalil, beda memahami dalil. Beda dalil, beda memunculkan hukum daripada dalil tersebut. Jadi tidak semua orang yang membawakan hadis sahih kemudian pemahamannya sahih. Orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Khawarij, Al-Firqat Dhallah, kelompok-kelompok yang sesat itu, mereka bawakan Al-Quran. Al-Quran tidak lagi. Bahkan standar mereka dalam hadis itu lebih tinggi. Hadis ahad mereka tidak terima. Tidak terima hadis ahad. Mereka hanya menerima hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil mereka itu berdusta. Kalau cuma diriwayatkan oleh beberapa orang, mereka tidak terima. Nah, tapi kemudian itu semua dibawa sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi seperti itu kita narik runtuh ke hadis.